Gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan jurnal yang bertema Case Study in Advertising Service yang terdiri dari anggota kelompok Indra Kurniantoro, Zulfar Rais Haliban, Vena Cahyarutari, dan De Octaviona. Next. Jurnal pertama yang berjudul Seeing Native Advertising Production via the Business Model Lens, The Case of Forbes Brand Voice Unit. Next. Perubahan besar dalam industri periklanan akibat transformasi digital dan konvergensi industri media dan budaya. Platform seperti Forbes, Brand Voice menunjukkan pergeseran ke model bisnis yang menggabungkan prinsip jurnalisme dan distribusi digital, mengubah cara produksi dan distribusi iklan. Perubahan ini mempengaruhi pengaturan kerja dan hubungan antara perusahaan media, pengiklanan, dan kontribusi eksternal menuntut pemahaman tentang evolusi praktik dan struktur industri periklanan dalam ekonomi digital. Tujuan penelitian ini memahami bagaimana produksi iklan natif di dalam model bisnis Brand Voice Forbes berlangsung dan berkembang dalam konteks transformasi digital dan ekonomi platform. Penelitian ini berfokus pada analisis perubahan praktik produksi iklan yang mengadopsi logika jurnalisme dan distribusi ekonomi platform, serta bagaimana integrasi ini memengaruhi struktur organisasi, proses, dan hubungan antara berbagai aktor di industri periklanan. Dengan demikian, tujuan utamanya ialah untuk memberikan wawasan tentang perubahan model bisnis dan praktik produksi iklan natif dalam ekosistem media digital yang sedang berkembang. Next. Metodologi penelitian melakukan wawancara via Skype dengan wakil perusahaan, komunikasi pribadi dan media daring seperti Forbes.com, Brandvoice.com, outlet berita perdagangan seperti Digiday.com, periode pengumpulan data dari 2010 hingga 2017. Next. Penelitian ini menemukan yang pertama, Forbes berhasil mengembangkan Brave Voice menjadi bagian penting dari keseluruhan bisnis mereka sebagai respon terhadap evolusi industri periklanan digital dan kebutuhan untuk model bisnis yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Yang kedua, penemuan ini menyertakan analisis terhadap perubahan dalam industri serta menunjukkan bahwa praktik brand voice memiliki potensi sebagai fenomena yang sedang berkembang, bukan sekedar praktik unik. Yang ketiga, model ini juga menunjukkan bahwa perusahaan mampu memanfaatkan strategi pengalihan hubungan yang berbeda dengan pemangku kepentingan termasuk pelanggan, pemasok, dan mitra aliansi untuk keberhasilan operasionalnya. Yang terakhir, temuan ini didukung oleh data dari berbagai sumber, termasuk dokumen internal, wawancara, dan media daring yang memperlihatkan konsistensi dan keberlanjutan model bisnis yang diadopsi. Next. Kesimpulannya, model bisnis Brand Voice Forbes menggabungkan konten bersponsor dan jurnalistik berkualitas dalam satu platform. Ini memungkinkan Forbes membuat iklan yang menarik dan terpercaya, tetap menjaga keaslian berita. Model ini membantu Forbes bertahan dan berkembang di era digital, sekaligus jadi cara baru bagi mereka untuk menghadapi persaingan dan perubahan teknologi. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya. Untuk jurnal kedua, itu jurnalnya Case Study of the Successful Internet Advertising Strategy in Hong Kong. Portal publishernya Emerald Group Publishing. Autornya Ronnie Chu Ting Chung, Department of Computing, Hong Kong Polytechnic University. Bisa di next. Untuk latar belakangnya, remaja di Hong Kong adalah pengguna berat media internet, namun belum banyak riset yang menilai bagaimana mereka merespon iklan internet. Studi ini meneliti faktor keberhasilan kampanye iklan di banner situs remaja. Untuk tujuan penelitiannya ada dua, yakni yang pertama, mengidentifikasi faktor keberhasilan utama dalam iklan internet yang ditargetkan ke remaja. Untuk yang kedua, mengembangkan rumus pengukuran efektivitas iklan yang menggabungkan metrik objektif dan subjektif. Bisa di next. Metodologi penelitian. Studi kasus pada situs yes.com.hk 2001 sampai 2002. Analisis 10 kampanye iklan banner. Teknik data mining menggunakan Clementine Rule Indication. Pengukuran kombinasi antara
CTR, evaluasi subjektif versus dari klien dan faktor musim. Temuannya, banner dengan game interaktif dan hadiah gratis paling efektif. Dua, desain media rich, warna cerah, visual menarik, meningkatkan klik dan kesan merek. Tiga, faktor musiman seperti ujian sekolah mempengaruhi tingkat klik. Empat, terdapat dua aturan utama dalam data mining. Data mining dengan free gift tanpa selebritas dan desain bagus sama dengan sukses. Banner dengan game sama dengan sukses. Bisa di next. Untuk kesimpulannya, keberhasilan iklan ditentukan oleh interaktivitas, hadiah, dan desain visual yang menarik. Remaja yang cenderung tertarik pada kampanye yang menghibur seperti game dan memberikan reward, strategi iklan sebaiknya disesuaikan dengan siklus akademik dan kebutuhan sosial remaja, seperti chat dan edukasi. Model ini juga dapat diadaptasi untuk audiens dan produk lain. Bisa di next dan lanjutkan yang lain. Selanjutnya, jurnal 3 dengan judul How Algorithms Shape the Distribution of Political Advertising, Case Studies of Facebook, Google, dan TikTok. Platform daring semakin berperan penting dalam demokrasi karena mempengaruhi bagaimana informasi politik disebarkan ke pemilih. Kampanye politik kini banyak menggunakan algoritma platform untuk menargetkan iklan politik secara daring. Namun, transparansi dari platform-platform besar seperti Facebook, Google, dan TikTok masih sangat minim. Studi ini mengumpulkan dan menganalisis lebih dari 800.000 iklan dan 2,5 juta video terkait Pilpres Amerika Serikat pada tahun 2020 dari ketiga platform tersebut sebagai upaya analisis publik skala besar pertama untuk menilai peran platform dalam memperkuat atau mengendalikan distribusi iklan politik. Tujuan penelitiannya untuk menilai seberapa jelas dan terbuka platform daring dalam memberikan informasi agar dapat dipahami bagaimana mereka mempengaruhi penyebaran iklan politik. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini meliputi pengumpulan data besar dari platform seperti Facebook, Google, dan TikTok melalui crawling dan API. Kemudian dilakukan analisis statistik, reverse engineering algoritma penargetan, dan evaluasi praktik moderasi konten. Penelitian juga mengembangkan kerangka evaluatif untuk menilai transparansi dan efektivitas pengungkapan platform terkait iklan politik. Temuannya yang pertama mengenai distribusi konten politik, poin keterbatasan informasi dalam pustaka iklan, platform hanya memberikan sedikit informasi tentang bagaimana kampanye menargetkan audiens. Untuk poin reverse engineering algoritma penargetan, uji coba menunjukkan kampanye menggunakan strategi penargetan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Poin biaya iklan dan karakteristik audiens, biaya pertayangan berbeda tergantung usia, lokasi, dan target. Hal tersebut menunjukkan ketimpangan dan kurangnya transparansi. Poin perbandingan lintas platform. Meskipun tidak ditargetkan secara khusus, algoritma mendistribusikan iklan secara tidak merata di Facebook dan Google. Yang kedua, moderasi iklan dan konten politik. Poin pertama, moderasi tidak konsisten di Facebook dan Google. Iklan dan konten yang sama, ada yang dihapus dan ada yang tetap tayang, menunjukkan ketidakjelasan dalam moderasi. Poin 2, moderasi konten politik di TikTok. Hampir seluruh video bertagar politik diberi label peringatan, tetapi penerapannya tidak konsisten dan kurang transparan. Selanjutnya, perbedaan definisi iklan politik. Ketidaksesuaian definisi antara platform, jadi setiap platform memiliki definisi berbeda soal iklan politik, sehingga menghambat pengawasan dan transparansi lintas platform. Kesimpulannya, penelitian ini menganalisis sejauh mana informasi dari platform dapat menjelaskan peran mereka dalam menyebarkan dan mengatur iklan politik. Melalui analisis data besar dari Facebook, Google, dan TikTok, ditemukan bahwa publik sulit memahami strategi kampanye karena keterbatasan informasi yang disediakan. Pengungkapan dari platform juga dinilai masih jauh dari standar transparansi yang diwajibkan untuk media penyiaran. Oleh karena itu, dibutuhkan pengungkapan yang lebih lengkap dan jelas agar proses penargetan dan moderasi iklan bisa dievaluasi dengan lebih baik.
Baik, untuk jurnal 4, judulnya yaitu Small Service Business, Advertising Attitude and the Use of Digital and Social Media Marketing, dengan publishernya Taylor and Francis Group, dan autornya Henry S. Cole, Tom Denardin. Kemudian untuk latar belakang, perkembangan teknologi telah mendorong pergeseran dari iklan tradisional ke pemasaran digital dan media sosial, kemudian usaha kecil, khususnya di sektor jasa. Kemudian usaha kecil memegang peran penting dalam perekonomian, namun banyak yang gagal akibat strategi pemasaran yang lemah. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk memahami sikap pemilik usaha kecil terhadap iklan serta penggunaan media digital dan sosial dalam kegiatan pemasaran mereka. Next. Kemudian tujuan penelitian ini untuk mengetahui sikap pemilik usaha kecil di sektor jasa terhadap iklan. Kemudian metode penelitiannya yaitu survei kepada 300 pemilik usaha kecil di sektor jasa di Amerika Serikat dan sebanyak 201 responden memberikan jawaban yang lengkap, dan data analisis menggunakan skala Likert dan uji statistik seperti ANOVA untuk mengukur sikap terhadap iklan serta penggunaan strategi pemasaran digital dan media sosial. Kemudian untuk temuan yang pertama, yaitu pendidikan berpengaruh signifikan terhadap sikap terhadap iklan. Semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi pula tingkat skeptisisme terhadap iklan. Kemudian alasan utama usaha kecil belum aktif, yaitu masih menggunakan media digital adalah keterbatasan sumber daya dan kurangnya pemahaman. Kemudian penelitian menyimpulkan bahwa media sosial dan blog bisa menjadi alat efektif bagi usaha kecil. Next. Untuk kesimpulan, penelitian ini menyimpulkan bahwa banyak pemilik usaha kecil di sektor jasa masih skeptis terhadap efektivitas iklan, terutama pemasaran digital dan media sosial. Meskipun strategi seperti blog dan media sosial menunjukkan hubungan positif dengan sikap terhadap iklan, penggunanya masih rendah oleh karena keterbatasan sumber daya dan pengetahuan. Oleh karena itu, usaha kecil perlu diberi pemahaman dan dukungan lebih agar dapat memanfaatkan media digital secara optimal untuk keberlanjutan bisnis mereka. Next. Dan untuk jurnal yang kelima, untuk judul jurnal yaitu Perceived Effectiveness and Business Structure Among Advertising Agencies, A Case Studies of Mobile Advertising in South Korea, dengan publisher yaitu Journal of Media Business Studies, dan autornya Mi Jung Kim, Jun Heo, dan Sylvia M, dan Chan Olmsted. Next. Untuk latar belakang, yaitu periklanan seluler telah menjadi bentuk baru komunikasi pemasaran dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan semakin lazimnya penggunaan ponsel di banyak negara. Makalah ini mengeksplorasi status dan tren periklanan seluler melalui wawancara pribadi yang mendalam dengan para praktisi periklanan di salah satu negara dengan ekonomi seluler terkembang di dunia, yaitu Korea Selatan. Next. Tujuan penelitian ini yaitu memberikan wawasan konseptual yang lebih baik ke pasar periklanan seluler, dan metodologi penelitian yang ini menggunakan metode wawancara mendalam untuk menilai persepsi dan opini praktisi industri terkait pertanyaan penelitian yang diajukan. Narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah profesional periklanan dari agensi periklanan terkenal di Korea Selatan. Next. Untuk temuan yang pertama yaitu nilai dan tren periklanan seluler yang dirasakan di Korea Selatan, yaitu berkembang pesat karena tingginya penggunaan ponsel, namun efektivitas dan penerimaan pengguna masih jadi tantangan. Kemudian yang kedua, pemain periklanan seluler dan struktur bisnis ini melibatkan operator seluler, agensi, dan periklanan dengan operator memiliki kendali utama atas distribusi. Kemudian model biaya yang digunakan meliputi biaya pertayangan, biaya per klik, dan biaya per respon. Namun pengukuran efektivitas iklan masih terbatas. Kemudian persepsi dan masa depan periklanan seluler dianggap mengganggu oleh konsumen sehingga masa depannya bergantung pada inovasi dan kenyamanan pengguna. Next. Untuk kesimpulan, dan ini menunjukkan bahwa interaktivitas, personalisasi, penadaran, dan ubiquitas dianggap sebagai karakteristik utama yang mendorong para pemasar untuk menggunakan iklan seluler. Namun demikian, iklan seluler dipandang hanya sebagai alat promosi tambahan dalam kampanye IMC oleh para narasumber. Dan yang kedua, penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan budaya dalam mengevaluasi faktor-faktor penggunaan iklan seluler dapat menyebabkan perbedaan strategis periklanan seluler di setiap negara.
Mungkin cukup Baik, dan sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.